Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KASB. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pajak spesifik, pajak proporsional, dan pajak maksimum beserta contoh soalnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eva Yalvianti dengan NIM 2410111641 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Anugrah dengan NIM 241011116042. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Yaitu di sini ada pajak spesifik. Nah, apa sih pajak spesifik itu? Pajak spesifik merupakan pajak yang dikenakan dengan nominal pajak tertentu terhadap objek pajak. Contohnya, pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp 1.000 per batang rokok. Kemudian di sini ada contoh soal dari pajak spesifik. Di sini diketahui PD-nya itu 30 minus Q, PS-nya sama dengan Q plus 6, dan untuk T-nya sama dengan 4 per unit. Nah, diketahui di soal itu kan PD sama dengan 30 minus Q, berarti Q sama dengan 0, P sama dengan 30, Q sama dengan 30, dan P sama dengan 0. Dan PS sama dengan Q plus 6, berarti Q sama dengan 0, P sama dengan 6, Q sama dengan minus 6, dan P sama dengan 0. Nah, dari penjabaran ini, lalu kita masukkan ke dalam kurva, seperti gambar berikut. Kemudian langkah yang kedua itu kita mencari E-nya. Rumus dari E sendiri yaitu PD sama dengan PS. PD-nya yang diketahui dari soal itu kan 30 minus Q dan PS-nya Q plus 6. Berarti PD sama dengan PS 30 minus Q sama dengan Q plus 6. Kemudian di sini lanjut 30 minus 6 sama dengan Q plus Q. Nah, minus 6-nya itu didapat dari mana? Minus 6 itu didapat dari si plus 6 ini yang pindah terus ke sebelah kiri, maka jadi minus. Dan si plus Q ini didapat dari minus Q yang pindah luas ke sebelah kanan menjadi positif. Nah, 30 dikurang 6 itu berarti kan sama dengan 24. Terus Q plus Q sama dengan 2Q. Maka Q sama dengan 24 per 2. Maka QE didapat yaitu 12. Kemudian kita mencari PE-nya, yaitu sama dengan Q plus 6. Q-nya tadi kan sudah diketahui 12 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, hasil dari perhitungan ini kemudian juga kita masukkan ke dalam kurva sebagai berikut. Nah, perlu diingat lagi bahwa tadi pajaknya itu kan sama dengan 4 dan PD-nya itu sama dengan 30 minus Q dan PS-nya sama dengan Q plus 6. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita mencari PS aksen. Nah, rumus dari PS aksen sendiri yaitu PS ditambah T. Nah, PS sendiri kan itu sama dengan Q plus 6 ditambah T. Nah, T-nya itu sama dengan 4, berarti Q plus 6 ditambah 4 sama dengan Q plus 10. Yang dimana berarti Q sama dengan 0, P sama dengan 10, Q sama dengan minus 10, dan P sama dengan 0. Nah, hasil dari penjabaran ini juga dimasukkan ke dalam kurva sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari E aksen. Nah, E aksen sendiri itu rumusnya adalah PD sama dengan PS aksen. Nah, PD tadi kan dari soal itu 30 minus Q dan PS aksen itu tadi kita dapat sama dengan Q plus 10. Nah, lanjut 30 minus 10 sama dengan Q plus Q. Nah, minus 10 ini dapat dari si plus 10 yang pindah ruas ke sebelah kiri yang dimana akan menjadi negatif. Dan plus Q didapat dari minus Q ini yang pindah ruas ke sebelah kanan dan menjadi positif. Maka 30 minus 10 sama dengan 20 dan Q plus Q sama dengan 2Q. Berarti Q sama dengan 20 dibagi 2 dan Q aksen yaitu 10. Kemudian kita mencari P aksen. P aksen itu rumusnya 30 minus Q, berarti 30 dikurang 10. P aksen berarti 20. Nah, penjabaran ini juga kita masukkan ke dalam kurva berikut. Selanjutnya, kita mencari TK. TK itu rumusnya P aksen dikurangi PE. P aksen tadi kan itu sudah diketahui 20. Oh my god, sorry. 20. Nah, kan PE-nya itu 18. Nah, berarti 20 kali 18 sama dengan 2 dikali kayak aksen. Berarti sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Lalu TP itu rumusnya T dikurangi TK. T-nya kan di 4 dan TK-nya itu 2. Berarti 2 dikali kayak aksen sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, di sini T itu rumusnya adalah pajak dikali kayak aksen. Yang dimana berarti 4 dikali 10 yang hasilnya adalah 40. Nah, untuk mengetahui kita itu benar nggak sih perhitungan pajak spesifiknya, itu tuh didapat dari hasil penjumlahan eh,
penjabaran si TK TP ini. Nah kan TK ini kan 20 dari TP itu 20. Jika dijumlahkan berarti hasilnya 40 dan itu sesuai dengan hasil perhitungan T. Dan pajak spesifik dari soal ini adalah 40. Selanjutnya, di sini ada pajak proporsional. Apa sih pajak proporsional? Pajak proporsional adalah pajak yang dikenakan dengan persentase pajak tertentu terhadap objek pajak. Contohnya, restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Lanjut, di sini ada contoh soal dari pajak proporsional. Di sini diketahui QD sama dengan 15 minus P dan QS sama dengan 2P min 6. Dan pajak proporsionalnya itu 25%. Langkah yang pertama yaitu eh, QD sama dengan 15 min P, maka berarti Q sama dengan 0, P sama dengan 15, Q sama dengan 15, P sama dengan 0. Lalu QS sama dengan 2P min 6, berarti Q sama dengan 0, P sama dengan 3, Q sama dengan min 6, P sama dengan 0. Nah, hasil penjabaran ini kita masukkan ke dalam kurva sebagai berikut. Lanjut, langkah yang kedua yaitu kita mencari E. E itu rumusnya QD sama dengan QS. QD kan tadi kan 15 min P dan QS 2P min 6. Di sini 15 plus 6 sama dengan 2P plus P. Nah, plus 6 didapat dari minus 6 yang pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif. Dan plus P didapat dari minus P yang pindah ruas ke sebelah kanan dan menjadi positif. Nah, 15 plus 6 sama dengan 21 dan 2P plus P sama dengan 3P. Maka PE itu didapat 7 dari 21 dibagi 3 dan QE ada 8. Karena di sini bentuknya itu masih QD dan QS, kita ubah dulu ke PDPS. Nah, di sini kan QD sama dengan 15 min P. Maka PD-nya sama dengan 15 min Q. Lalu QS-nya di sini 2P min 6. Nah, itu buat kita ubah ke PS, itu langkahnya kita pindah ruas dulu nih si 2P ke kiri, berarti jadi minus 2P sama dengan min 6 tetap. Dan ini kan karena pindah ruas menjadi minus, jadi minus 6 minus Q. Nah, karena itu tuh nggak boleh minus, itu kita kalikan dulu dengan minus, jadi minus 2P sama dengan minus 6 minus Q dikali minus, yang hasilnya bakal jadi 2P sama dengan 6 plus Q. Nah, didapat PS di sini 1/2 Q ditambah 3. Nah, 1/2 Q ditambah 3 itu didapat dari mana? Didapat dari isi Q dibagi 2. Yang hasilnya adalah 1/2. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti 1/2 Q plus 3 itu berarti Q sama dengan 0, P sama dengan 3, Q sama dengan min 6, P sama dengan 0. Nah, hasil penjabaran ini kita masukkan juga ke dalam kurva. Selanjutnya itu kita mencari PS aksen. PS aksen itu kan rumus itu rumusnya adalah PS ditambah T. PS-nya kan nanti kan udah diketahui itu 1/2 Q ditambah 3 dan ditambah 1/4 P. Nah, 1/4 P itu didapat dari hasil penyederhanaan dari 25% ini dari 25 per 100. Nah, terus di bawahnya itu ada 3/4 P sama dengan 1/2 Q ditambah 3. Nah, si 3/4-nya itu didapat dari ini. Ini kan 1/4 dan ini P. P itu kita asumsiin jadi kayak 1. Berarti kan kalau 1 berarti 4/4. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3/4 P. Nah, kalau 1/2 Q plus 3 itu hasil dari turunan. Kemudian di sini ada 2/3 Q ditambah 4. Nah, 2/3 Q ditambah 4 itu didapat dari 1/2 dibagi 3/4. Ya, hasilnya 2/3. Dan 4 didapat dari 3 dibagi 3/4. Nah, di sini kan udah nih diketahui bahwa PS itu sama dengan 2/3 Q tambah 4. Berarti Q sama dengan 0, P sama dengan 4, Q sama dengan 6, P sama dengan 0. Nah, hasil ini kita jabarin, kita masukkan ke dalam kurva ini. Terus yang selanjutnya itu ada kita mencari E aksen. E aksen rumusnya adalah PD sama dengan PS aksen. PD sama dengan 15 min Q dan PS aksen sama dengan 2/3 Q tambah 4. 15 min 4 sama dengan 2/3 Q ditambah Q. Nah, ini didapat dari hasil perpindahan ruas dari plus 4 ke sebelah kiri jadi minus 4 dan ini dari minus Q pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus Q. Nah, 15 dikurang 4 sama dengan 11. Nah, ini kan 2/3 Q tambah Q. Nah, Q itu kita asumsiin jadi 1. Berarti kan kalau kita samakan penyebutnya 3/3 ditambah 2/3 sama dengan 5/3. Maka Q aksen yaitu 11 dikali 3/5 sama dengan 33/5 sama dengan 6,6.
Nah, P aksennya berarti 15 dikurang 6,6 sama dengan 8,4. Nah, itu tuh hasilnya kita masukkan ke dalam kurva sebagai berikut. Nah, buat pajak proporsionalnya kan ini 20%, berarti dikali P aksen. 20% dikali P aksen itu kan 8,4, berarti hasilnya 2,1. Nah, selanjutnya kita cari TK. TK itu rumusnya P aksen dikurangi PE. P aksen itu kan berarti tadi 8,4 dikurangi 7 sama dengan 1,4 dikali 6,6 sama dengan 9,24. Lanjut kita mencari TP yaitu pajak dikurangi TK. Nah, pajaknya tadi kan ini diketahui 2,1 dikurangi TK-nya 1,4. Berarti 0,7 dikali 6,6 sama dengan 4,62. Lanjut kita mencari T-nya, yaitu pajak dikali Q aksen. Nah, itu adalah 2,1 dikali 6,6 sama dengan 13,86. Nah, sama seperti pajak spesifik, untuk mengetahui benar tidaknya kita perhitungan pajak proporsional itu kita lihat dari hasil penjumlahan si TKTP-nya. Kalau misalkan sama dengan hasil dari si T, berarti itu betul. Nah, dapat dilihat di sini kan hasil perhitungan dari T-nya itu 13,86 dan hasil penjumlahan dari TKTP sendiri itu 13,86. Berarti eh, sudah dapat dipastikan bahwa pajak proporsional dari soal berikut adalah 13,86. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pajak maksimum. Apa sih pajak maksimum itu? Pajak maksimum adalah pajak yang mengacu pada tingkat pajak tertinggi yang dikenakan pada pendapatan individu atau perusahaan yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi, seperti pengambilan keputusan investasi dan konsumsi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang kita ambil yaitu PD sama dengan 70 dikurang 2Q, kemudian PS-nya sama dengan Q tambah 10, dan T-nya sama dengan 15. Di sini kita mencari E terlebih dahulu, yaitu yang dimana E ini termasuk titik keseimbangannya, yang dimana pencarinya itu PD sama dengan PS, jadinya kita masukin 70 dikurang 2Q sama dengan Q ditambah 10. Nah, terus ini kita 70 dikurang 10 jadinya 60 dan 2Q ditambah Q jadinya 3Q. Jadi ini kita terus juga cari QE-nya yang dimana 60 dibagi 3 sama dengan 20 dan PE-nya sama dengan 30 yang dimana didapatkan dari 20 ditambah Q terus ditambah 10. 20 dikali Q ditambah 10. Selanjutnya kita mencari PS aksen yang dimana Q ditambah 10 ditambah T terus jadi Q ditambah 10 ditambah 30. Jadinya PS aksennya sama dengan Q ditambah 40. Selanjutnya kita mencari E aksen yang dimana di sini rumusnya adalah PD sama dengan PS aksen dan kita masukin PD-nya dulu 70 dikurang 2Q sama dengan Q ditambah 10 ditambah T terus jadinya 60 dikurang 3Q sama dengan T. Jangan lupa buat masukin ke kurvanya. Ini ada contoh kurvanya juga. Terus selanjutnya ini ada T sama dengan 60 dikurang 3Q. Selanjutnya itu kita mencari T-nya, pajaknya, yang dimana rumusnya adalah T dikali Q aksen, yang dimana T itu sama dengan 60 dikurang 3Q, dan ini dikali Q. T-nya sama dengan 60Q dikurang 3Q pangkat 2 dari hasil perkalian silang ini. Dan selanjutnya kita cari pajak maksimumnya, yang dimana di sini rumusnya adalah T aksen sama dengan 0, yang dari T yang ini 60Q dikurang 3Q pangkat pangkat 2 kita turunin jadi 60 dikurang 6Q sama dengan 0 dan kita balik posisinya jadi 6Q sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari Q E aksen yang dimana itu 60 dibagi 6 sama dengan 10. Q E aksennya sama caranya kayak yang titik keseimbangan. Terus kita cari T sama dengan 60 dikurang 3 dikali 10. Jadinya pajaknya itu 30. Nah, yang terakhir ini ada mencari TK sama dengan PE aksen dikurang PE sama dengan 50 dikurang 30
Jadinya 20 dikali 10, hasilnya 200. TP-nya sama dengan T dikurang TK sama dengan 30 dikurang 20, hasilnya 10 dikali 10 sama dengan 100. Terus jangan lupa dimasukin ke kurvanya yang ini, ada contohnya. Dan yang terakhir itu hasil T-nya adalah T dikurang kiaksen dan hasilnya 30 dikali 10 sama dengan 300. Untuk mencari jawabannya benar atau salah, bisa disamakan dari hasil TK ditambah TP sama dengan 300 dan T-nya ini 300. Berarti jawaban pajak maksimumnya adalah 300. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Jika masih ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.